keputusan apakah impor atau tidak impor itu diputuskannya di bulan Agustus ini harusnya. Karena di bulan Agustus nanti BPS sudah bisa memperkirakan produksi nasional tahun 2023 ini seberapa banyak. Dan selain produksi nasional tahun ini, BPS juga harus dilengkapi sarana dan prasarana dan dana yang memadai untuk melakukan survei yang sementara ini tidak pernah dilakukan, hanya sporadis saja. Yaitu survei apa? Survei stok beras nasional. Nah, dari berapa banyak beras yang dipegang oleh petani, berapa banyak yang dipegang oleh pedagang, berapa banyak yang dipegang oleh pemerintah. Nah, kalau kita sudah tahu stok beras nasional di bulan Agustus ini, kita sudah tahu kira-kira produksi beras tahun atau produksi gabah tahun 2023 ini berapa, nah baru bisa diputuskan impor dengan tepat. Jadi keputusan impor saat ini itu semuanya berdasarkan perkiraan salah waktu dan salah jumlah. Misalnya saja di bulan Desember tahun 2022 kemarin kan kita diputuskan impor, tiba-tiba keluar keputusan impor 500.000 ton. Rencananya untuk mengatasi pergerakan harga pangan pada saat itu, bulan Desember, Januari terutama. Nah, bagaimana bisa keputusan di bulan Desember untuk mengatasi persoalan Desember dan Januari? Dan betul kan beras impor akhirnya baru masuk sekitar Februari, Maret, dan sebesar 500.000 ton. Nah, lalu kemudian tahun 2023 ini karena perkiraan berbagai lembaga internasional juga Indonesia akan atau dunia akan mengalami peristiwa El Nino, kemudian pemerintah tiba-tiba di bulan Maret memutuskan impor 2 juta ton. Bisa dibayangkan, setelah 2 juta ton, kemudian di sekitar bulan Mei, Menteri Perdagangan menandatangani kontrak impor dari India di luar yang 2 juta ton tersebut, 1 juta ton. Jadi ini kan kebijakan yang barangkali kurang begitu tepat karena tidak berdasarkan dengan data yang akurat. Nah, kebijakan yang tidak tepat seperti itu yang paling dirugikan siapa? Yang paling dirugikan sudah barang tentu sedulur tani. Karena apa? Karena beras impor di beberapa kejadian, misalnya tahun 2018, lalu tahun-tahun sebelumnya ketika impor kita tiba-tiba melonjak tinggi, itu langsung menjatuhkan harga di tingkat usaha tani. Nah, baiknya yang kita cukup bersyukur pengelolaan tata kelola impornya walaupun sudah diputuskan, ini pemerintah lebih hati-hati tahun ini sehingga beras impor yang baru masuk 1 juta ton. Semoga saja itu tidak dilanjutkan. Cukup 1 juta ton. Kalau betul prediksi saya di bawah 5% penurunannya, dan juga apa yang sudah dihitung BPS. BPS sudah menghitung penurunan produksi antara Januari sampai September untuk Prof Dwi, audionya hilang Prof Dwi. sehingga keputusan impor nanti ini sebagai pembelajaran bagi kita, keputusan impor sebaiknya diputuskan di Agustus, nggak usah terlalu tergesa-gesa, nggak usah terlalu nanti ada apa dan lain sebagainya dalam arti misalnya harga beras naik tinggi dan sebagainya kita sulit mendapatkan beras impor, nggak perlu dikhawatirkan lah terkait dengan itu. Oke, baik. Prof Dwi, tadi Anda sedikit menyinggung begitu ya, atau dampak yang akan ditimbulkan apabila memang beras dari dalam negeri sendiri sebetulnya cukup, tapi diterjang oleh beras impor nanti berpengaruhnya terkait sedulur tani. Anda katakan tadi begitu ya, dampaknya lebih terkena di sana. Sebetulnya terkait harga yang mana juga akan bertarung dan juga berkompetisi antara beras impor dan juga beras dalam negeri, dampak lainnya ada apa saja kiranya? Karena memang kalau bisa atau kalau kita lihat angka-angkanya bahkan bakal surplus begitu ya untuk pasokan stok beras kita di tahun 2023 ini. Prof Dwi, silakan. Iya. Iya, kalau surplus sih tidak ya, karena memang pasti akan terjadi penurunan produksi tahun ini dibanding tahun lalu. Tapi kan kita harus menjaga keseimbangan tersebut, dan kalaupun misalnya kurang 1,5 juta ton sesuai perkiraan saya kan dibanding tahun lalu, impor sudah masuk 1 juta ton, berarti kan tinggal 0,5 juta ton. Misalnya kalau 5% kan berarti 1,5 juta ton. Jadi kan tinggal 0,5 juta ton.
beras yang perlu kita masukkan. Dan untuk mencari 0,5 juta ton bukan barang yang sulit, gampang itu. Apalagi Mas, tren harga ini yang agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh teman-teman di pemerintahan. Tren harga beras itu menurun loh. Jadi tren harga beras internasional itu menurun. Kalau walaupun India misalnya bulan lalu itu menyatakan akan menyetop ekspor beras non basmati misalnya kan. Tapi justru setelah India menyatakan itu harga beras kalau dibanding tahun bulan lalu ya, jadi per hari ini dibanding per hari ini bulan lalu itu sudah turun 11,7% harga beras kan. Ya memang harga beras seperti itu trennya naik turun tapi biasanya tidak terlalu tinggi lah dalam arti kenaikan maupun penurunannya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya terkait dengan harga beras internasional. Jadi itu yang penting. Nah kalau tadi sebagaimana yang disebutkan, kalau kita agak gegabah dalam keputusan impor, beras impor terlalu banyak masuk ke Indonesia, Bulog kesulitan untuk mengedarkannya, ya sudah barang tentu dan kemudian diintervensi secara berlebihan di pasar, sudah barang tentu yang sangat dirugikan sedulur tani. Itu sangat kentara di tahun 2018-2019 yang harga gabah kering panen tiba-tiba jatuh karena pada saat itu total impor bersama swasta itu ada 2,2 juta ton. Kan? Sehingga kemudian menyebabkan harga gabah di tingkat usaha tani langsung terjun bebas. Itu yang ingin kita hindari. Karena itu teramat penting saat ini menjaga harga yang baik bagi sedulur-sedulur tani kita. Karena apa yang memproduksi beras itu sedulur tani, bukan pemerintah, bukan pedagang. Itu yang harus diingat. Sehingga bagaimana kita bisa menjamin harga gabah kering panen yang memadai untuk sedulur-sedulur tani kita. Itu yang paling penting, Mas.